Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahu azim. Amma ba'du, fa ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Ittihad yang Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji besar syukur atas nama Allah yang mana pada momentum yang mulia ini di hari Jumat yang penuh keberkahan ini, insyaallah Allah masih memberikan kita nikmat sehingga kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau dan para sahabat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, marilah kita sama-sama memuhasabah diri kita masing-masing, mengintrospeksi diri kita masing-masing dengan mengingatkan satu sama lain di antara kita, memberikan nasihat dalam kebenaran, ketakwaan dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah, menjalankan apa yang Allah telah perintahkan dan sejauh mungkin menjauhi apa yang Allah telah larang kepada kita semuanya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal dari khatib membacakan ayat surah Al-Isra ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Maha suci Engkau ya Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya, yaitu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah kemudian ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis di Palestina, minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di antara masjid ini. Sesungguhnya ini merupakan kebesaran, tanda-tanda kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, menyentuh dengan kejadian fenomena yang luar biasa ini mengingatkan kepada kita. Artinya apapun yang kita bertawakal kemudian berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap amalan yang kita lakukan insya Allah tidak luput dari pengawasan, dari hisab, dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana fenomena yang luar biasa merupakan salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada baginda besar Nabi Muhammad dengan kejadian Isra Mi'raj ini. Kita ketahui di tahun ini dinamakan dengan Amul Hasan, ya, tahun kesedihan Rasulullah SAW. Beliau seorang manusia, disampaikan oleh saya adalah manusia seperti kalian, kata Rasulullah, tetapi yang membedakan saya dengan kalian yaitu umatku, saya mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu untuk menyampaikan risalah dakwah ini, dan beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Sebagai manusia, beliau merasakan ada kesedihan, ada ketenangan,
ada keceriaan, ada kebahagiaan. Bahkan beliau dipuji orang-orang yang selama ini mencintai beliau, mendukung dan mengorbankan semua waktu, harta benda untuk kemajuan Islam ini. Salah satunya adalah Khadijah, istrinya sendiri, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang pertama mengakui kebenaran agama ini. Dialah yang merelakan semua hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tidak seberapa harta yang hari ini kita infakkan, kita wakafkan, kita zakatkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan Khadijah dan para sahabat ketika itu. Tetapi dia juga adalah manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas akan menghadapi kematian. Setelah itu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pamannya Abu Thalib, yang selama ini menaungi beliau, yang merawat beliau, yang memelihara beliau, bahkan memberikan rasa aman orang-orang Quraisy kafir ketika itu. Mereka enggan dan segan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti fisik Rasulullah SAW. Walaupun di akhir hayatnya beliau tidak mendapatkan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau sendiri tidak mampu memberikan hidayah, petunjuk bagi orang yang engkau cintai. Sesungguhnya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diberikan bagi hamba-hamba yang dikehendaki dan dicintai. Artinya tugas kita hanya menyampaikan, meneruskan risalah dakwah ini, bukan menghakimi, bukan menganggap diri kita lebih hebat daripada orang lain, amalan ibadah kita lebih sempurna daripada orang lain, sehingga kita merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, menganggap diri kita lebih sempurna dan tidak mau menerima kebenaran ketika nasihat ini disampaikan kepada kita. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'min makrullah. Dengan kejadian di tahun kesedihan atau sedih ini, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Kemudian beliau mendapatkan amanah yang luar biasa untuk melaksanakan sholat 50 waktu, kemudian menjadi 5 waktu. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'min makrullah. Oleh karena itu hikmah dari kejadian yang luar biasa ini, fenomena yang luar biasa ini, mengingatkan kepada kita begitu penting sholat. Karena Allah SWT langsung memanggil baginda besar Nabi Muhammad SAW untuk diperintahkan kepada kita umat-umatnya menjalankan sholat 5 waktu. Pertanyaannya, apakah kita selama ini telah menaikkan sholat dengan baik dan benar? Sementara kita mengetahui bagi laki-laki sholat di masjid, sholatul jamaah afdal min sholatil fardh 27 darajat. Keutamaan sholat berjamaah di masjid inilah jauh lebih besar, lebih banyak, 27 derajat kebaikan daripada dia sholat sendirian. Kalau kita lihat bagaimana keagungan pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang sholat khususnya di 3 masjid yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tadi, salah satunya Masjid Al-Aqsa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sholatun di Masjidil Afdal min alfi sholatin fima siwahu illa al-Masjidil Haram, wa sholatu fil Masjidil Haram afdal min mi'ati alf sholatu fi siwahu. Sementara keutamaan sholat di Mekah Al-Mukarramah 100.000 kali kebaikan bagi orang yang telah melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Kemudian pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan bagi orang yang telah melaksanakan sholat di Masjid Nabawi 1000 kali kebaikan derajat. Dan begitu juga bagi siapa yang telah sholat di Masjidil Aqsa, Allah siapkan 500 kali kebaikan derajat. Berbahagia dan beruntungnya bagi saudara kita yang sudah melaksanakan umroh dan haji. Mereka menggunakan waktu-waktu ini untuk dimanfaatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala yang disebutkan di dalam Al-Quran ini jauh lebih besar,
lebih banyak dibanding masjid-masjid yang lainnya. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minatullah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya sholat barometer seseorang, kita akan lihat perilaku seseorang baik atau tidak, buruk atau jahat, ahlaknya, muamalahnya. Barometer salah satunya adalah sholatnya. Apabila sholatnya bagus, insya Allah ahlaknya, perilakunya, perkataannya, muamalahnya, bahkan kesadaran tercermin menunjukkan begitu indah, begitu khusyuk dia dalam melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat inilah kelak nanti amalan yang pertama kali akan dihisab, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi sholatuhu fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya amal yang pertama kali telah dihisab, ditanya, dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat kita. Apabila sholat kita khusyuk, bagus, maka sholat kita akan diterima dan kita akan mendapatkan rasa kebahagiaan, kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya kalau sholat kita acuh tak acuh, malu karena jamaah begitu banyak sholat di masjid sementara kita tidak, atau ingin dilihat oleh orang lain, disanjung oleh orang lain, maka sholat kita akan mendapatkan bukan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dengan kerugian. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Kam min qaimin laisa lahu min qiyami illa ta'am. Begitu banyak orang yang telah mendirikan sholat, baik sholat lima waktunya maupun sholat sunnah-sunnahnya, tetapi mereka hanya mendapatkan capek saja tanpa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minatullah. Mudah-mudahan sholat yang kita laksanakan selama ini benar-benar hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sholat kita terjaga sehingga kita mampu menjaga sholat kita khususnya berjamaah di masjid, sehingga tidak ada alasan kalau subuh kita kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, kemudian isya ketiduran, sehingga kita melupakan kewajiban kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat ini sekali merupakan barometer seseorang ketika terutama sholat subuh, sholat isya, sholat asar, dia tidak mampu melaksanakan itu. Ini bagian dari tanda-tanda orang-orang munafik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Shadaqallahu 'azim. Amma ba'du fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal yahuda zalimin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ihwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi Rafah wa fi Lebanon wa fi Suriah, khususan di Indonesia wa fi kulli ayyi makan. Allahumma dammi Amerika wa umaraha. Allahumma saddid samlahum wa zalzil aqdamahum. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.